Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Smart, Smart Innovation for Sedulur Smart. Oke, hari ini seperti biasa, kalau saya sudah ada di sini, semua sudah kenal saya kan, insya Allah. Untuk yang sudah like, comment, dan subscribe di sini di channel kita di Smart Podcast pasti sudah kenal saya. Saya Viva Vira yang akan memandu acara kita kali ini, bincang-bincang seru kita bersama dengan narasumber yang harus digali ini. Kenapa? Karena banyak sekali selain ilmu, belum lagi prestasinya beliau ya, yang akan kita kupas tuntas-tuntasnya ya. Dan inilah dia bintang tamu kita, narasumber kita hari ini yang keren, ganteng ya, cakepol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Mesya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya masih fresh ya Pak ya, puasa ya? Insya Allah. Udah masih. Hari ke-22 kalau nggak salah hari ini. Ini masih semangat Pak? Masih semangat dengan aktivitas yang sebanyak itu. Lumayan padat lah. Oke, gitu. Pak Adi, mungkin orang sudah pada tahu nih mukanya Pak Adi. Sudah banyak prestasinya Pak Adi berseliweran. Tapi belum tahu orang tuh gimana sih Pak Adi, profil singkat boleh jelasin sedikit aja Pak Adi gimana? Siap. Saya lahir di Bandung 47 tahun yang lalu. Oke. Oh, berarti bukan orang Indramayu ya? Asli Bandung. Iya. Jadi semua jenjang pendidikan saya tempuh di Bandung. Oh. Dan Sunda aslinya? Asli Sunda. Asli. Jadi kalem saya langsung jadi hari ini ya. Enggak terus Pak gimana? Ke Indramayu tahun 2005. Kenapa itu Pak? Lagi main? Kebetulan ada tes. Oh. CPNS. Oh gitu. Ya, sudah rezekinya di sini ya, alhamdulillah sekarang menetap di sini. Itu ketika masih single atau sudah beranak Pak? Masih single. Masih single. Jadi ketemu istri? Sebetulnya sudah ketemu ketika sudah kuliah. Sudah ketemu. Cuman sudah di-crushin ya Pak, kalau zaman sekarang bahasanya begitu Pak. Cuman belum ada apa-apa gitu lah. Belum. Baru sudah kalau bahasa Jawa tuh sudah di-dep gitu ya. Gitu ya. Jadi belum. Jadi kita udah lepas dari kampus itu sekitar 5 tahunan lebih ya. Sekampus Pak. Satu kampus, adik kelas. Kan bener kebuka di sini ternyata adik kelas. Udah di ini berarti apa ya? Udah di apa namanya? Udah diincar dari kapan tahu berarti ya? Enggak. Jadi baru terpikir mungkin tahun 2006 akhir. Oh gitu. Jadi prosesnya sih singkat, hanya 1 bulan mungkin. Masya Allah. 1 bulan. Terus saya diminta datang ke orang tuanya, ya sudah saya datang, saya sampaikan. Sudah selesai sebulan itu langsung nikah. Oke, siap. Berarti Pak Adi di sini sudah berapa tahun di Indramayu? Ya hampir 20 lah, 18 lebih lah. 18 ya, kalau remaja mah udah gede. Boleh dong Pak Adi cerita gimana karir Pak Adi, awal mulanya bisa ada di Kementerian Agama itu gimana? Ya, sebetulnya saat itu saya juga diterima di Cimahi sebagai guru bantu, tapi saya lebih memilih di sini yang sudah jelas gitu ya. Walaupun keadaan di sini waktu itu tidak begitu, saya tidak begitu senang gitu karena kondisi cuaca yang panas segala macam gitu. Iya siapa ya, benar. Jadi ya sudahlah, karena saya berpikir ini mungkin takdirnya harus di sini ya, saya berangkat ke sini. Terus alhamdulillah diterima di MTS Negeri 7 Indramayu. Udah langsung ditempatin di situ ya Pak? Iya betul. Berapa tahun itu Pak? Dari 2005 berarti sampai 2023, sekitar 18 tahun berarti ya saya di situ. Lalu setelah itu dapat tugas tambahan di MTS Negeri 2 Indramayu sebagai kepala madrasah di situ. Kepala keberapa Pak ngomong-ngomong? Udah pernah ngitung belum ayo? Iya. Hafal nggak nih kira-kira? Kebetulan saya kan ikut dalam pembuatan profil ya. Ketika menyusun EDM Erkam tuh, itu saya tahu sepintas itu. Jadi MTS Kot Bogor dulunya tuh, tahun 66, tahun 66 itu berdirinya, dinegerikan tahun 69. Tahun 69 tuh baru dinegerikan. Belum lahir saya Pak. Nah sama. Sama ya, sama. tos ya. Sama. Nah saya terhitung menjadi kepala ke-19. Wow. Kepala ke-19. Berarti emang udah tua banget ya Pak? Sudah tua. Makanya harusnya sudah semakin berjaya. Iya. Alhamdulillah saya ditempatkan di madrasah yang dekat dengan rumah. Oke. Begitu. Jadi bersyukur ya Pak ya? Bersyukur, sangat bersyukur. Oke. Gitu.
Nah, sekarang lebih mengenal lagi MTS 2 yang dulunya apa tuh namanya tadi? MTS World MTS World Bogor. Bogor. Iya. Karena yakin deh orang masih bingung MTS 1 apa Betul, namanya betul. ya, MTS 2. Oh, Betul. jadi inilah nih Sedulur Smart MTS 2 ya, kepalanya beliau. Ini visi misinya, Pak. Boleh dikorek sedikit Baik, apa nih? saya datang ke sana itu dapat SK itu Agustus tahun 2023. Ketika saya datang ke sana kan yang harus saya lakukan pertama itu koordinasi dengan stakeholder yang di sana. Saya koordinasi dengan teman-teman PKM, TU, saya gali, saya analisis apa yang bisa saya munculkan di sana. Dan ketika itu muncullah visi Bisuper, namanya Bisuper. Bisuper. Ya, Apa menjadi tuh, Pak? madrasah Bisuper. Bisuper Itu yang mencetuskan rame-rame tuh, Pak. kebetulan waktu itu saya mengadakan sayembara untuk visi itu, dan akhirnya yang dapat itu Pak Samsudin, guru IPA. Oke. Ya itu Bisuper itu, dan kita rumuskan bersama. Ada filosofi apa dengan Bisuper ini, Pak? Bisuper Selain itu maknanya kan bagus juga tuh. iya, Menjadi lebih istimewa lah, luar biasa gitu. B-nya itu berprestasi. Waduh, mantep. Terus S-nya itu santun, terus prestisius dan religius. Nah itu Jadi Bisuper luar biasa MTS 2 Bisuper gitu ya, Pak ya, ingatnya ya. Iya. Oke. Nah setelah muncul visi itu kan kita harus mencoba dalam 4 tahun ke depan melaksanakan visi itu dan mewujudkan visi itu. Dan program-program yang menjadi unggulan kami di MTS 2 sekarang ini program pembiasaan setiap pagi. Pembiasaan apa tuh, Pak? Jadi kami mulai bulan September itu, jadi 2 minggu 3 minggu setelah saya diangkat di sana, kegiatan kita setiap hari itu ada jam ke-0. Jam ke-0 itu diisi dengan segala macam kreativitas siswa. Dimulai dari jam berapa itu, Pak? Dari jam 7. 7 pas. Berarti pas. masuk ke jam setengah 8 mungkin sampai ya. setengah 8 itu ada bahasa Inggris, pidato gitu ya. Bahasa Arab, terus kreativitas anak, ada kabaret segala macam kita munculkan semua. Dan tidak menunggu lama ketika ada event hub itu namanya tuh Hari Amal Bakti, ada lomba-lomba, kita bisa banyak piala ya, kita peroleh gitu dari situ, dari juara pidato, jadi tahfidz segala macam. Yaitu bukan kebetulan, kita berproses gitu di situ. Betul. Ada kendala nggak, Pak? Selain ketika baru mengaplikasikan itu tuh? Yang jam ke-0 itu tuh mungkin awal-awal masih susah, betul. masih. Tapi apa kira-kira kendalanya nih? Banyak kendalanya karena di kita siswanya memang ada banyak yang dari luar kecamatan desa itu, jadi ada yang dari Majakerta namanya tuh. Mereka untuk nyampe ke MTS itu kan nunggu elep yang dari arah Cirebon. Nah itu. Oh gitu. Jadi agak lumayan lah. Jadi setiap hari pasti ada yang telat itu. Tapi ya kita minimalisasi dengan pertama saya memberikan contoh tentunya ya, pimpinan saya datang lebih awal, terus ya kesananya nanti guru-guru juga ikut, akhirnya ya alhamdulillah terbentuk tim yang solid. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita menjadi tim yang solid lah. Dari itu. Jadi saya mempunyai filosofi kan yang saya terima dari guru saya, dari guru bela diri saya. Jadi filosofi seperti ini, jangan mengada-ngada yang tidak ada, jangan meniadakan yang ada. Tapi kita nggak boleh apa adanya. Jadi ketika saya datang ke sana, saya harus terima semua komponen yang ada, kelebihan dan kekurangannya. Diterima dengan lapang dada ya, Pak. Jangan mengada-ngada yang tidak ada gitu ya. Terus saya evaluasi, saya analisis sampai setiap personalnya. Ini cocoknya ditempatkan di mana dan seterusnya. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa maksimalkan potensi yang ada. Ya, hilangkanlah yang memang minim atau yang bisa merusak tim itu gitu. Jadi kita abaikanlah 1-2 orang begitu, tidak masalah. Dan dari situ kita juga muncul tadi program unggulan jam ke-0. Terus kita juga punya tim Olimpiade yang kemarin sudah kita buktikan di Piala di Jawa Barat tuh, Menggo itu kita dapat juara 1 Jawa Barat untuk IPA tadi. Gitu. Karena Bapak sudah
men-spill tipis-tipis nih prestasinya, boleh lah. Dari bulan Agustus ya Pak? Dari bulan Agustus sekarang berarti sekitar berapa bulan nih Pak? Ya. Sudah masuk ke hampir Iya, 1 7 bulan, semester ya? semester lah. Boleh Pak di-spill kira-kira apa nih prestasi yang sudah didapat selama Pak Adi di situ nih? Ya khususnya prestasi akademik itu tadi di hub kita bisa borong piala, trofi. Terus di tingkat provinsi di Olimpiade juga kita juara 1 untuk sains. Dan untuk guru juga kita dorong, ada Miss Dia ya, itu juara nasional untuk bahasa Inggris, Olimpiade bahasa Inggris. Jadi bukan cuman siswanya ya Pak, Ya, gurunya pun semua didorong sama komponen. Bapak ya. Dorongnya bukan didorong, syuh. Jadi, didorongnya dengan ini ya Pak. Dengan semua yang saya itu gimana bisa. Bapaknya? Ayo guru maju gitu, Ya. atau gimana? Atau Ya. terus gitu Ya itu Bapaknya? tadi saya membentuk Tim. Oke. Ada tim Olimpiade, kita buat beberapa beberapa ekskul yang baru. Kayak Olimpiade, terus ada tilawah segala macam, ada 15 gitu kita tuh. Dan kita 15, kembangkan. 15 yang sudah ada memang kita tingkatkan gitu ya. Yang belum ada ya kita coba masukkan. Dan saya dorong Bapak Ibu guru juga GTK untuk nanti ikut kompetisi kalau ada mengadakan tuh biasanya akhir tahun ada GTK berprestasi. Kita coba Ikut, munculkan. Ya. 4 jempol, 8 jempol, itu nanti pinjem ya. Keren Pak, mantap. Boleh Pak, kira-kira guru-guru di sana tuh latar belakangnya apa nih Pak? Nah, pendidikannya gitu. Ya, secara umum kan sesuai kompetensi lah. Walaupun ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada gurunya, tapi kita bisa tutupilah dengan yang lain. Dan dengan beragam itulah saya bisa justru memunculkan banyak prestasi. Gitu. Alhamdulillah. Ya dengan berbagai macam itu. Kalau semuanya sama kan prestasi cuma 1 berarti kan. Betul. Tapi kalau beragam ya kita munculkan gitu. Variannya banyak Iya, ya Pak, bukan variannya cuma banyak. Betul. ini aja. Karena bosen kalau cuma ini aja, betul ya Pak ya? Iya betul. Betul. Oke, sekarang Pak target apa yang sedang dikejar nih sama MTS 2 nih? Yang lagi di-push. Iya, untuk kemarin kan sarana prasarana juga kita sudah selesaikan. Kita ini madrasah yang belum punya musola atau masjid. Jadi kemarin itu kita coba dorong, saya dorong supaya aula lapang itu yang kita jadikan aula kita tutupi. Itu alhamdulillah bulan Desember selesai dengan pembiayaan dari para guru luar biasa. Guru di sana iuran untuk bikin Sukarela itu sendiri? sukarela Masya setiap bulan Allah. terkumpul. Pinjem lagi. Silakan my team. Jadi ini luar keren. biasa lah. Mantep ya. Sivitas MTS 2 luar biasa. Allah, Masya Allah. Jadi sekarang kita sholat duha teduh, sholat duhur teduh di lapangan. Di lapangan berarti Ya. Pak. Dan anak-anak di situ nggak yang ribut apa, kondusif ya? Dengan Guru-gurunya pembimbingan ya? guru-guru, tetap ada tim disiplin juga ada. Kita buat tim disiplin untuk mendisiplinkan. Nah, target saya setahun ke depan mudah-mudahan juga terlaksana. Itu lapang kita ingin bereskan karena masih bergelombang. Jadi kalau sholat kan Masih suka kadang-kadang gerjul. kena ujungnya gitu kan ya. Enak-enak sujud, Allah Akbar, peduh. kita ingin gini. Dan sekarang lagi proses pengecetan. Masya Allah. Dengan segala keterbatasan itu jadi kelebihan kita. Kita jadi lebih mandiri lah. Gitu. Kita lebih mandiri. Guru-guru dan siswa saling bahu membahu. Ngerokin apa bahasa sininya? Tembok itu dikerokin semua sama teman-teman sama kita gitu. Yang ininya, yang apa sih yang nggak ratanya gitu ya? Iya, cat yang dulunya tuh dikelupas lah, dikelupas. Diamplas mungkin ya bahasanya ya. Dikelupas. Gitu. Oke, Pak, kalau duka jangan cerita-cerita deh, Enggak. Pak. Sedih Enggak ya, ada Pak. dukanya Sukanya ya. aja, Pak. Oh, enggak ada, memang enggak ada. Enggak ada. Ya udah, sukanya boleh, Pak. Sukanya selama apa ada culture shocknya kah ketika Bapak tiba-tiba ditaruh di MTS 2 gitu. Selama kan apakah secara kan Bapak kan sudah bertahun-tahun Iya. tuh di MTS 7 gitu. Apa nih? Ya banyak sukanya lah di sana. Itu tadi saya di awal udah singgung bahwa timnya solid. Kegiatan itu teman-teman itu patungan gitu. Patungan, Dan itu makan nggak bersama, dipaksa, nggak nggak apa dipaksa ya, Pak? nggak apa. Itu buktinya. Inisiatif. Setiap bulan mereka menyisihkan ada namanya dompet peduli lah untuk kegiatan madrasah untuk apa? Untuk lapang, untuk apa tuh ada. Jadi senang lah dengan begitu. Secara pribadi saya termotivasi lah. Saya pimpinan harus lebih dari mereka gitu. Mereka aja begitu, Iya, masa kitanya betul. nggak ini Iya, gitu ya, Pak, betul, nggak betul. lebih up Iya. lagi gitu ya. Iya. Oke Pak, sekarang mengingat zaman digital nih Pak,
MTS 2 kira-kira ada terobosan apa nih Ya, yang lagi di ini? kalau yang sudah biasa kita lakukan ya proses pembelajaran di kelas kan ya, terus evaluasinya ketika ujian atau penilaian. Nah, satu hal lagi yang ingin saya lakukan itu nanti perpustakaan itu berbasis digital juga. Ini sedang kita proses lah, mulai Gimana, dari Pak? pembenahannya tuh. Pak, sebelum dilakukan boleh Pak di spill Pak, biar kitanya tahu, bocoran dulu Pak. Ya, jadi Gimana? kalau yang sudah kan ya itu tadi ya proses pembelajaran, terus presensi ke siswa, ke orang tua itu. Oh, sudah dilakukan. Nanti kita lakukan lagi. Dulu sudah dilakukan, tapi terhenti. Itu terhenti setelah ada kendala COVID, mungkin ya. COVID. Nah, Oke. untuk perpustakaan nanti setiap siswa masuk ya itu pakai barcode itu. Dan saya ingin nanti perpus itu ya ada dua tempat, yang satu yang bacaan gitu ya, yang satu yang multimedia tuh. Jadi ya kombinasi lah. Nanti bisa kita buktikan nanti tahun depan lah. Saya ingin coba buktikan tahun depan gitu targetnya. Oke. Pak, boleh dong dibocorin bulan depan April setelah Lebaran ada apa nih di MTS 2 nih? Ya, kita sedang menyiapkan nih untuk kegiatan anak-anak SD dan MI. Memang latar belakangnya ujung-ujungnya ke PPDB sih. Kita sedang menyiapkan lomba-lomba untuk SDMI. Nah, tajuknya festival Bisuper tadi. Bisuper mengambil dari PC tadi. Ya, festival ya semua jenis lomba kita akan itu. Jadi selama 3 hari kita akan Dari hajatan. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? 25. Barangkali di sini ada guru-guru atau mungkin ada orang tua ya dari Sedulur Smart ini yang masih SD, yang masih MI mau ikut unjuk gigi gitu. Daftar ada lombanya, lomba apa aja Pak? Lombanya ada tahfiz, putra putri, yang jus 30 biasa ya Pak ya? Terus kaligrafi putra putri, terus pidato putra putri, olimpiade matematik sama IPA. Nah, terus futsal. Itu ada 6 jenis lomba, memperebutkan total hadiah sekitar 5 jutaan lah. Gitu. Nah, tuh boleh ya yang punya anak, yang punya adik ya, untuk SD untuk SD lagi, murid-murid SD, murid-murid MI boleh nanti merapat aja, silahkan ke MTS 2. Pak, sosmednya apa, boleh nanti barangkali nanti ada yang mau DM, ada yang mau nanya, boleh Pak. Untuk IG-nya apa, Facebook-nya apa, silahkan. Hafal nggak nih? Kalau Facebook MTS Negeri Wat Bogor, kalau IG MTS Negeri 2 Indramayu. IG dan TikTok. Iya, jadi yang beda hanya di Facebooknya aja. Boleh nanti merapat, silahkan di like juga, di komen, dan jangan lupa dong Sedulur Smart ya, channelnya kita juga di like, di komen, kemudian di subscribe, karena kita akan menghadirkan bintang tamu nih. Ini baru segini, belum banyak baru yang kita tampilkan tuh, maksudnya masih banyak lagi. Jadi biar ketika nanti kita menampilkan bintang tamu yang lebih keren lagi, nanti ada notifnya juga ya Pak ya. Siap. Nanti sambil ini ya Pak, pasukan juga guru-guru, silahkan di like, di komen ya. Siap. Oke, Pak, kira-kira kendala nih dari semuanya apa nih? Kendala yang kayaknya masih belum bisa diselesaikan, atau mungkin ada yang sudah diselesaikan, apa nih kira-kira? Secara umum sih kendala bisa kita atasi. Ada satu mungkin yang belum, tapi yaitu jadi kekuatan kita juga lah. Apa tuh, jadi Pak? madrasah kita itu satu-satunya madrasah yang posisinya dari jalan utama tempat pemberhentian angkot lah, katakan begitu ya, atau elep atau jalan kendaraan besar umum ya? itu sekitar 800 meter. Jadi siswa itu jauh. Yang tidak punya kendaraan atau tidak diantar dari jalan ke sini ya jalan. Beneran sejauh jalan 800 meter itu. Masya Tapi ya Allah. justru kalau saya sih berpikir dengan seperti itu anak-anak akan dilatih ketekunannya, mentalnya gitu kan, tidak apa-apa lah. ya. Gitu. Sama seperti kepalanya juga kuat tadi. Kayaknya ngomong-ngomong karate, hobi karate juga jangan-jangan ya Pak ya? Ya, saya dari usia 15 tahun menggeluti tarung derajat. Jadi makanya banyak filosofi-filosofi yang saya gunakan untuk memimpin di sana lah, tarung derajat. Masya Allah. Dari 15 tahun waktu itu ya. Jadi banyak hal yang saya pelajari. Alhamdulillah Allah memberikan banyak
kemampuan kepada saya. Jadi selain sepak bola, Jadi, catur juga. Masya Allah, jadi Fasnas juga ya Pak ya. Iya, Mantap. Alhamdulillah. Oke Pak, untuk PPDB bagaimana, masih dibuka nggak sekarang? PPDB kalau secara resmi kita belum memakai surat undangan ke SDSDMI. Oh belum dibuka malah? Belum. Kalau dibuka sudah. Oh sudah. Sudah, tapi belum secara resmi saya ngundang ke sekolah-sekolah tes MI. Kira-kira rencana mau dibuka dari kapan sampai kapan? Rencana pada saat momentum festival itulah kita akan buka stand di situ untuk PPDB. Doakan mudah-mudahan. Amin. Banyak. Sudah ada yang masuk belum Pak kira-kira sekarang? Ada beberapa siswa yang melalui player masuk sudah. Oke. Ini target kira-kira mau sampai bulan apa? Juli Pak? Juni udah masuk Mei. Juni akhir itu. Juni akhir. Sampai Juni akhir. Oke, Pak, satu kata boleh Pak? Dari Pak Adi yang menggambarkan Pak Adi, kesuksesan Pak Adi yang bikin Pak Adi sampai sekarang setegar batu karang. Apa nih Pak? Saya pernah baca buku matematik ya. Buku matematik. Matematik lagi? Iya. Masya Allah. Kebetulan. Emang kok bisa dibaca, bukannya dikerjain ya Pak matematik Pak? Dibaca terus dikerjain. Iya. Saya pernah baca buku matematik dan di belakangnya ada quote gitu? Iya, atau betul. Gimana? Ada quote. Di situ tertulis dari hasil penelitian, dari hasil studi itu ada satu kata yang dimiliki oleh semua orang sukses. Apa tuh? Kesungguhan. Oh, dapat lagi nih kita satu kata. Iya. Percuma ya Pak, jadi kalau nggak sungguh-sungguh ya. Betul itu. Aman. Semua sudah punya, semua sudah disiapkan. Kalau nggak sungguh-sungguh ya ambiar. Jadi apapun yang kita terima ya kita harus all out lah. Iya, ibarat kalau rice cooker masak nasi nggak dicetek sampai ini nggak akan masak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Adi sudah hadir di sini di Smart Podcast. Terakhir Pak, lupa saya nih, kesan dan pesan untuk Smart Podcast Kemenag Indramayu apa nih Pak? Iya, saya berharap ke depan podcast ini bisa menyaingi podcastnya Deddy Kobusier. Amin paling kencang, Masya Allah. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak orang-orang yang hebat begini? Betul, mimpi aja dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Betul. Kan berawal dari mimpi ya. Nanti kesungguhan ya Pak? Asik, betul. mantap, terus. Insya Allah bisa. Oke. Ada lagi Pak? Sudah, cukup. oke. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di sini. Dan jangan lupa sedulur Smart ya untuk selalu like, comment dan follow untuk channel kita di Smart Podcast Kemenag Indramayu. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang ada, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Terima kasih. Saya Viro pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.